Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjli Develaviani, mahasiswi Politeknik Negeri Subang dari Prodi Kelautan dengan nomor pokok 1040200. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai isi buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Syarda, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun resume dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. A few moments later. Buku ini terdiri dari 7 bab. Bab pertama berisikan tentang orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Di dalam pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Yang dimaksud dengan mata kuliah kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Tujuan pendidikan kewarganegaraan mengarah pada moral yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan agama, perilaku kebudayaan, dan beraneka ragam kepentingan. Perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan. Setiap warga negara Indonesia dituntut untuk dapat hidup berguna dan bermakna bagi bangsa dan negaranya, serta mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depannya. Nilai dasar harus dipahami bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijalankan sebagai pedoman dan sumber orientasi pengembangan kekaryaan setiap lulusan perguruan tinggi. Lalu ada bab 2, berisikan tentang memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Identitas nasional adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang berkembang dalam berbagai aspek kehidupan yang berhimpun dalam kesulitan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar arah pengembangan. Unsur identitas nasional terdiri dari pola perilaku, lambang, alat kelengkapan, tujuan yang ingin dicapai yang bersumber dari tujuan berbagai dinamis dan tidak tetap, seperti budaya unggul, prestasi dalam bidang tertentu. Pancasila dipergunakan untuk petunjuk arah semua aktivitas atau kegiatan dan kehidupan di dalam segala bidang, yang berarti semua tingkah laku dan tindak atau perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai, dan bahasa Indonesia merupakan bahasa yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda. Lalu ada bab 3, berisikan tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Secara umum, pengertian ideologi dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan, ide-ide, keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematik yang menyangkut bidang politik, termasuk di dalamnya bidang pertahanan dan keamanan, sosial budaya, keagamaan. Pada hakikatnya, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya mengadakan distansi terhadap dunia kehidupannya. Maka, terdapat suatu yang bersifat dialektis antara ideologi dengan masyarakat negara. Ideologi nasional berupa kumpulan pikiran-pikiran rakyat yang mengandung pandangan tentang keadaan bangsa, memuat perspektif atau harapan masa depan bangsa, dan memberi arah serta dorongan bagi seluruh kegiatan manusia. Istilah nasional di sini dapat diartikan kumpulan masyarakat yang telah menetap dalam suatu negara. Lalu ada bab 4, berisikan tentang memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Negara adalah suatu lembaga atau suatu wadah di mana manusia mencapai tujuan-tujuannya dan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Syarat terbentuknya negara adalah penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan, dan kemampuan mengadakan hubungan dengan negara-negara lain. Konstitusi disusun sebagai pedoman dasar dalam menyelenggarakan kehidupan negara agar negara berjalan tertib, teratur, dan tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang dari pemerintah terhadap rakyatnya. Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara dan juga memiliki kewajiban terhadap negara. Lalu ada bab 5, berisikan tentang memahami negara hukum, HAM, dan demokrasi.
Konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara hukum yang harus memenuhi kriteria dari konsep negara hukum pada umumnya, yang ditopang oleh 3 pilar: pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta asas legalitas dalam arti formal maupun materi. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Demokrasi Indonesia sebagaimana dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, secara filosofis, demokrasi Indonesia mendasarkan pada rakyat sebagai asal mula kekuasaan negara dan sebagai tujuan kekuasaan negara. Rakyat merupakan penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Lalu bab 6 berisikan tentang memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Secara umum, wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografis negaranya untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Wawasan Nusantara mempunyai arti pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Wawasan Nusantara berperan membimbing bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan kehidupan serta sebagai rambu-rambu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan Indonesia. Lalu yang terakhir ada bab 7 berisikan tentang memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Ketahanan nasional memiliki 3 konsepsi, yakni konsepsi tahun 1968, tahun 1969, dan tahun 1972. Menurut konsepsi tahun 1968 dan 1969, ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan yang dikenal sebagai istilah Hipolexom atau Pancagatra. Sedangkan pada konsepsi tahun 1972, ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik yang berisi keuletan dan ketangguhan yang diperluas dan disempurnakan berdasar asas Astragatra. Pada tahun-tahun selanjutnya, konsepsi ketahanan nasional dimasukkan ke dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN, yakni mulai GBHN 1973 sampai dengan GBHN 1998. Integrasi nasional adalah supaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semula terpisah-pisah. Integrasi nasional memiliki 3 strategi, yaitu strategi asimilasi, strategi akulturasi, dan strategi pluralis. Dari uraian bab-bab di atas, isi buku pendidikan Pancasila ini membahas tentang pendidikan kewarganegaraan, diawali dengan pembahasan mengenai orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan, kemudian identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia, dan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Selanjutnya membahas negara, konstitusi, dan warga negara, serta hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Kemudian pada bagian akhir buku ini membahas tentang wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia, serta ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Demikian resume buku ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.